Harusnya aku yang nanya. Kamu itu siapa? Atau jangan-jangan kamu Wilson? Aku bukan Wilson! Hehe, maaf ya. Heh, jangan gitu. Kamu Natasha kan? Kamu menjadi orang terpilih untuk mengikuti program perdagangan internasional kami. Gak sembarangan orang loh bisa masuk ke sini. Sini ikut aku. Tuhan, ini apa? Aduh. Hai, kamu Natasha kan? Di sini kamu akan menjelajahi semua hal mengenai perdagangan internasional. Oh ya, kenalin aku Kirana. Hah? Apa? Yuk bangun dulu yuk, semangat. Sebelumnya kamu tahu nggak apa itu perdagangan internasional? Aduh, baru bangun udah disuruh gini. Kalau nggak salah sih perdagangan internasional itu adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Yap, benar. Jadi, perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas kesepakatan bersama. Nah, masyarakat yang dimaksud dapat berupa individu, kelompok, lembaga, pemerintah suatu negara dengan negara lain. Nah, di sini akan ada 3 hal yang kamu pelajari: ekspor-impor, kerjasama antar negara, serta penggunaan ITER. Yuk kita lanjut ke klub ekspor-impor. Buset, apaan nih? Ini tuh tempat berlangsungnya kegiatan ekspor dan impor. Sebelumnya kamu udah pernah ngimpor barang belum? Nggak tahu, nggak ingat nih. Emangnya impor barang tuh apa? Jadi impor itu adalah kegiatan di mana kamu membeli barang dari luar negeri. Nah, apabila kamu membeli barang dari luar negeri, maka kamu akan disebut sebagai importir. Oh, Barang yang diimpor oleh Indonesia itu terbagi menjadi 2 kelompok utama. Yang pertama adalah barang migas, contohnya seperti minyak tanah, bensin, solar, dan juga LPG. Nah, yang kedua itu adalah barang non-migas, contohnya seperti misalnya karet, kopi, ikan, kayu, dan lain sebagainya. Selain kegiatan impor, ada juga yang namanya kegiatan ekspor. Nah, kegiatan ekspor ini merupakan kebalikan dari yang namanya kegiatan impor. oh kebalikannya. Berarti ekspor itu kegiatan menjual barang ke luar negeri. Terus yang melakukannya itu disebut dengan eksportir. Yap, benar sekali. Selanjutnya adalah faktor pendorong perdagangan internasional. Nah, di sini faktor pendorongnya ada 4. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Yang kedua adalah penghematan biaya produksi. Yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan nasional. Dan yang terakhir adalah perbedaan penguasaan teknologi. Selain faktor pendorong, perdagangan internasional juga mempunyai hambatan. Karena kegiatan perdagangan internasional pada praktiknya tidak selalu berjalan lancar. Ada beberapa hambatan yang mempengaruhi kegiatan perdagangan internasional. Seperti misalnya perbedaan mata uang, kebijakan tiap negara yang berbeda-beda, dan adanya konflik serta peperangan. Yang terakhir adalah kebijakan perdagangan internasional. Tujuan perdagangan internasional itu tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan internasional juga bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk melindungi perekonomian negara sebagai berikut. Yang pertama adalah tarif. Yang kedua adalah kuota impor. Yang ketiga adalah larangan ekspor dan impor. Yang keempat adalah subsidi. Dan yang terakhir adalah premi. Aku di mana? Kamu lagi ada di klub kerjasama antar negara. Kenalin, aku Verlita. Kamu habis dari klub ekspor impor ya? Gimana belajarnya? Seru nggak? Iya, Kirana bagus banget tadi ngajarnya. Aku suka. Pasti kalau belajar sama aku makin seru. Yuk kita mulai belajarnya. Sebelum itu, kamu tahu nggak sih apa itu kerjasama antar negara? Nggak tahu. Nah, kerjasama antar negara merupakan kerjasama yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan melibatkan negara lain. Kerjasama antar negara dapat berlangsung pada 3 bidang. Nah, yang pertama itu ada bidang perdagangan. Contohnya seperti kegiatan ekspor dan impor. Yang kedua ada bidang teknis.
Contohnya, pengiriman tenaga ahli dari satu negara ke negara lain. Dan yang terakhir itu adalah bidang keuangan. Contohnya, pinjaman luar negeri. Kalau boleh tahu, apa tujuannya kerjasama antar negara? Oh, yang kamu tanyakan itu merupakan materi pertama yang akan aku bahas. Nah, tujuan kerjasama antar negara yaitu untuk memperluas pemasaran, mendorong produktivitas produksi dalam negeri, mencukupi kebutuhan dalam negeri, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendukung ketertiban dan perdamaian dunia, serta membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi. Nah, bagian yang kedua kita akan membahas mengenai peran Indonesia dalam kerjasama antar negara. Indonesia memiliki 3 peran, yaitu yang pertama, Indonesia sebagai pelopor dan pendiri Organisasi Kerjasama Ekonomi Antar Negara, yaitu organisasi AFTA, APEC, dan memprakarsai hubungan bilateral dengan negara Jepang, RRC, Rusia, dan Kanada. Yang kedua itu, Indonesia sebagai anggota aktif berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Nah, yang ketiga dan terakhir itu, Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara. Oh, aku pernah dapat materi ini pas SD. Tentu saja pernah. Yuk kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu manfaat kerjasama bidang ekonomi. Banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh negara dalam melakukan kerjasama di bidang ekonomi. Manfaat tersebut dapat berupa meningkatkan investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Untuk bagian yang keempat yaitu mengenai lembaga kerjasama ekonomi. Nah, lembaga kerjasama ekonomi itu tuh dibagi menjadi 2. Kamu tahu nggak? Tahu, lembaga kerjasama ekonomi itu dibagi menjadi 2, yaitu regional sama internasional. Nah, lembaga kerjasama ekonomi regional merupakan kerjasama antar negara pada wilayah yang sama. Ada beberapa lembaga yang menaungi kerjasama regional, yaitu seperti yang pertama ada ASEAN, yang kedua ada APEC, dan yang ketiga ada ADB. Nah, kalau lembaga kerjasama ekonomi internasional itu merupakan kerjasama antar negara pada wilayah yang berbeda. Lembaga kerjasama ekonomi internasional ada yang berada dalam naungan PBB dan ada juga yang di luar naungan PBB. Kamu tahu nggak sih lembaga kerjasama ekonomi internasional apa saja yang berada di dalam naungan PBB dan berada di luar naungan PBB? Setahu aku, lembaga kerjasama ekonomi internasional dalam naungan PBB itu ada IMF, World Bank, WTO, FAO, ILO, dan UNDP. Terus untuk lembaga kerjasama ekonomi internasional di luar naungan PBB itu ada OPEC, OECD, IG, dan CGI. Benar sekali, Syasha. Yuk kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai dampak positif dan dampak negatif kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara memberikan dampak yang besar bagi perekonomian suatu negara. Dampak positif yang muncul karena kerjasama antar negara di bidang ekonomi yaitu yang pertama, meningkatkan perekonomian. Yang kedua, mempererat hubungan diplomatik. Dan yang ketiga, transfer ilmu dan teknologi. Itu dia tadi dampak positifnya. Kita masuk ke dampak negatif. Tentunya, kerjasama antar negara memberikan dampak negatif. Dampak negatif yang muncul karena kerjasama antar negara di bidang ekonomi yaitu yang pertama, produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk luar negeri. Dan yang kedua, masuknya tenaga kerja asing. Astaga, lagi aku pindah. Kamu lagi. Ngapain sih aku ditugasin di sini? Jangan nangis, jangan ngamat jadi orang. Aku ini dari klub Iptek. Sama, tugasnya untuk ngejelasin materi. Sekarang kamu jawab pertanyaanku dalam 3 detik ya. Kamu tahu nggak apa kepanjangan Iptek? 1. Iya, Iptek itu Wah. singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Mantap. Kamu tahu nggak
kalau iptek juga menjadi sarana penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kok bisa? Nah, peralatan seperti televisi, telepon, dan radio yang ada di rumah merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini, iptek menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia karena membantu mempermudah berbagai aktivitas. Misalnya, saat membutuhkan makanan, kalau kamu nggak bisa keluar, kita bisa memesannya lewat telepon pintar dan makanan akan langsung dikirim ke tempat tinggal. Oh alah, berarti dengan adanya iptek dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia ya? Iya, bener. Tuh tahu. Ya iyalah. Oh ya, perkembangan iptek juga memiliki dampak positif dalam kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Kamu pasti sering kan dengar kata-kata ini? Aku jelasin satu-satu ya, dimulai dari produksi. Nah, seperti yang kita ketahui, produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Nilai guna meningkat jika barang diolah menjadi produk baru. Nah, iptek ini mendukung produksi dengan menyediakan mesin, bahan baku, dan bahan penolong. Kemudian ada distribusi. Iptek mempermudah dan mempercepat distribusi barang ke konsumen. Kini banyak jasa perantara seperti aplikasi pengiriman makanan dan jasa ekspedisi yang bisa dilacak. Pemesanan dan penjualan online juga mempercepat transaksi tanpa perlu tatap muka. Terakhir nih, ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang untuk memenuhi kebutuhan, baik secara bertahap maupun sekaligus. Iptek ini memudahkan konsumen memenuhi kebutuhan lewat aplikasi di ponsel. Love me or hate me, 大丈夫気にし